Baik, di sini saya akan membahas penyelesaian soal, yaitu soalnya ibu akan membuat dua jenis kue, misalnya kue 1 dan kue 2. Kedua jenis kue ini memerlukan bahan A dan bahan B. Satu kue jenis 1 memerlukan bahan A sebanyak 4 kg dan bahan B sebanyak 2 kg. Kemudian satu kue jenis 2 memerlukan bahan A sebanyak 2 kg dan bahan B sebanyak 4 kg. Ketersediaan bahan A adalah 60 kg dan bahan B adalah 48 kg. Kue 1 laku dijual dengan harga Rp80.000 dan kue jenis 2 laku dijual dengan harga Rp60.000. Berapakah sebaiknya kue 1 dan kue 2 yang dibuat agar memberikan hasil penjumlahan maksimum? Nah, langkah pertama dalam penyelesaian soal ini kita buat permisalan. Misalkan X1 itu sama dengan banyaknya kue jenis 1, kue 1. Kemudian X2 itu sama dengan banyaknya kue 2. Kemudian kita tulis fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuan ini dari mana dapatnya? Yaitu dari kalimat kue 1 laku dijual dengan harga Rp80.000 dan kue 2 laku dijual dengan harga Rp60.000. Berarti fungsi tujuannya sama dengan Z sama dengan kue 1 laku dijual Rp80.000. Berarti Rp80.000 dikali X1 ditambah 60.000 kali X2. Nah, kemudian setelah dapat fungsi tujuannya, kita buat juga fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu kita dapat lihat dari misalnya kue 1 dan kue 2. Kedua jenis kue ini memerlukan bahan A dan bahan B. Nah, untuk satu kue 1 memerlukan bahan A sebanyak 4 kg. Kemudian untuk satu kue 2 memerlukan bahan A sebanyak 2 kg. Berarti untuk persamaan pertama yaitu 2x1 ditambah 4x1 ditambah 2x2. Nah, ketersediaannya berapa? Berarti ketersediaan bahan A adalah 60 kg. Berarti kecil dari atau sama dengan 60 kg. Kemudian, untuk persamaan kedua yaitu bahan B untuk kue 1 itu dibutuhkan sebanyak 2 kg. Berarti kita tulis 2x1 ditambah untuk kue jenis 2-nya bahan B-nya membutuhkan sebanyak 4 kg, ditambah berarti 4x kuadrat dengan ketersediaannya yaitu 48 kg. Kilogramnya nggak usah ditulis. Nah, dengan X1, X2 itu besar dari 0. Besar dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus mengubah tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan, yaitu dengan menambah variabel. Atau kita bisa menambahnya sehingga tanda pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Sehingga fungsi kendalanya menjadi, apabila kita ubah menjadi sama dengan, untuk persamaan pertama yaitu 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. Kemudian untuk persamaan 2x1 ditambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48. Nah, karena tadi x1, x2-nya besar dari sama dengan 0 dan di sini ada penambahan dua variabel yaitu x3 dan x4, berarti x1, x2, x3 dan x4 itu juga harus besar dari 0. Nah, karena di sini fungsi kendalanya ada 4 variabel, maka di fungsi tujuannya juga kita ubah.
Sehingga pada fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 80.000 dikali X1 ditambah 60.000 kali X2 ditambah 0 kali X3 ditambah 0 kali X4. Nah, karena di sini ada 4 variabel, namun persamaannya hanya 2, dalam matematika itu tidak dapat diselesaikan. Namun, kita dapat menyelesaikannya dengan menolkan 2 variabel. Nah, misalnya untuk yang pertama kita nolkan, yaitu X1, X2 itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke persamaan 1, di mana persamaan 1 tadi yang ini 4X1 tambah 2X2 tambah X3 sama dengan 60. Kita ubah X1 dan X2 nya menjadi 0. Berarti 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah X3 sama dengan 60. Berarti X3 nya sama dengan 60. Kemudian kita ubah ke persamaan 2 juga, kita substitusikan X1 X2 nya. 2X1 tambah 4X2 ditambah X4 sama dengan 48. 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 ditambah X4 sama dengan 48. X4 sama dengan 48. Nah, kita substitusikan juga ke fungsi tujuannya. 80.000 dikali X1, X1 nya itu berarti 0 ditambah 60.000 kali 0 ditambah 0 kali 60 ditambah 0 kali 48 sama dengan 0. Berarti di sini untuk X1, X2 nya 0, maka fungsi tujuannya yaitu 0. Kemudian kita lanjut yang kedua. Tadi udah X1, X2 sama dengan 0, kita ubah lagi menjadi X1, X3 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita substitusikan ke persamaan. 4X1, X3 nya 0, berarti 4 dikali 0, 0, X3 nya 0, berarti sisa 2X2 sama dengan 60. Nah, berarti X2 nya itu sama dengan 30. Kemudian substitusikan lagi ke persamaan 2, di mana di sini 2X1, X1 nya kan 0, X3 nya enggak, berarti ada 4X2 sama X4 sisanya. Berarti 4X2 ditambah X4 sama dengan 48. Nah, karena tadi kan X2 nya kan sudah diketahui 30. Berarti ini 4 kali 30 ditambah X4 sama dengan 48. X4 sama dengan 4 kali 30 kan 120. 48 dikurang 120 itu min 72. Nah, karena tadi di persamaan diketahui bahwa kalau X1, X2, X3, X4 nya itu harus lebih besar dari 0, sedangkan di sini X4 nya min 72, maka ini tidak layak atau tidak memenuhi syarat. Berarti kita lanjut ke yang ketiga, yaitu kita X1 sama dengan, kita misalkan X1, X4 itu sama dengan 0. Nah, kita masukin di sini, kita substitusiin lagi. Kalau 4X1 nya 0, berarti sisa 2X2 ditambah X3 sama dengan 2X2 tambah X3 sama dengan 60. Nah, ini belum bisa diselesain lagi karena masih ada 2 variabel. Kita selesain yang kepersamaan 2 dulu. X1 dan X4 nya 0, sehingga sisa 4X2 sama dengan 48. X2 sama dengan 12. Berarti di sini 2 dikali 12 tambah X3 sama dengan 60. Berarti X3 nya sama dengan 60 dikurang 24, 36.
Jadi di sini ada X3-nya 36, X2-nya 12. Lalu kita substitusikan ke fungsi tujuan. Jadi Z sama dengan 80.000 kali 0 ditambah 60.000 kali 12, 80.000 kali 00 ditambah 60.000 dikali 12 ditambah X3-nya 36, 0 kali 36 ditambah 0 dikali 0, berarti 60.000 dikali 12 berarti 720.000. Nah, ini masih ada lagi yang keempat. Nah, yang keempat ini kita X2 dengan X3-nya itu 0. Oke, kita masukkan lagi ke persamaan. X2, X3-nya 0, berarti sisa 4X1 sama dengan 60. X1 sama dengan 15. Kemudian ke persamaan 2. X2 dan X3-nya 0. X3 kan nggak ada di persamaan 2, jadi sisa 2X1 tambah X4 sama dengan 48. X1-nya tadi udah diketahui 15, berarti 2 kali 15 ditambah X4 sama dengan 48. Berarti X4-nya sama dengan 2 kali 15, 30. 48 kurang 30, 18. Berarti X1-nya kita dapat di sini 15, X4-nya 18. Nah, kita substitusikan ke fungsi tujuan lagi, dimana X1-nya tadi 0, X1-nya 15 bukan 0, X1-nya 15, X2-nya 0, X3-nya 0, berarti 80.000 dikali 15 ditambah 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 18, sehingga didapat 80.000 dikali 15 yaitu 1.200.000. Kemudian untuk persamaan yang kelima, X2 sama dengan X4 sama dengan 0, berarti X2 dan X4-nya dinolkan. Dimasukkan lagi ke persamaan, karena X2-nya 0, berarti di persamaan 1 sisa 4X1 ditambah X3 sama dengan 60. Nah, karena di sini belum bisa diselesaikan karena masih ada dua variabel, kita lanjut ke persamaan 2, yaitu X2, X4-nya 0, berarti 2X1 sama dengan 48, X1 sama dengan 24. Berarti ini 4 dikali 24 ditambah X3 sama dengan 60. X3 sama dengan min 36, karena 24 dikali 4 itu 96, 60 kurang 96 itu hasilnya negatif, sehingga ini tidak memenuhi. Nah, lanjut ke persamaan 6, di mana variabel X3, X4 itu 0. Nah, kita substitusikan lagi, X3-nya itu 0, berarti sisa 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 60. Karena ini masih dua variabel, belum bisa diselesaikan, kita lanjut dulu ke persamaan 2. X3, X4-nya X4-nya itu 0. Berarti di sini persamaan 2-nya menjadi 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 48. Nah, karena ini sama-sama masih dua variabel, maka kita eliminasi. Sama-sama dikali ini dikali 2, ini dikali 1, sehingga
8x1 ditambah 4x2 sama dengan 120. 2x1 tambah 4x2 sama dengan 48. Nah, ini dikurang. Ini menjadi 6x1 sama dengan 72. X1 sama dengan 12. Nah, kan x2-nya belum didapat. Jadi kita bisa substitusikan ke persamaan 1. 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 60. X1-nya 12, 4 kali 12 tambah 2x2 sama dengan 60. 4 kali 12 kan 48. 2x2. 60 kurang 48 itu 12. X2 sama dengan 6. Nah, kemudian kita substitusikan lagi ke fungsi tujuan. 80.000 dikali 12 ditambah 60.000 dikali 6 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. 80.000 kali 12 itu 960.000 ditambah 60.000 kali 6 360.000. Jadi totalnya 1.320.000. Nah, dari semua permisalan, ada 6 permisalan, di mana yang pertama X1, X2-nya 0, yang keduanya X1, X3-nya 0, yang ketiganya X1, X4-nya 0, yang keempatnya X2, X3-nya 0, yang kelimanya X2, X4-nya 0, dan yang keenam X3, X4-nya 0, maka yang memberikan hasil penjualan yang maksimum yaitu ketika memproduksi kue jenis satunya yaitu 12 dan kue jenis 2-nya 6 dengan keuntungan yaitu 1.320.000.